Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 9 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Zakaria pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami alami. Biarlah semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan dengan penyataan kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Zakaria pasal yang 12 ayat 1 sampai yang ke-9 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-11 ini kita melihat bahwa Tuhan murka kepada umatnya. Ia tidak lagi peduli jika mereka binasa. Namun di dalam firman Tuhan hari ini, pasal yang ke-11, kita belajar bahwa murka Tuhan kemudian diganti oleh kemurahannya. Murka Tuhan diganti dengan kemurahannya. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6, demikian juga dikisahkan bagaimana murka Tuhan diganti dengan kemurahan. Mazmur 30 ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan pada hari ini menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun Yerusalem telah dikepung,
tetapi Tuhan akan membuat semua pengepungnya menjadi pening. Yerusalem seolah-olah seperti bejana yang berisi anggur. Banyak bangsa dan minum dari bejana itu, bahkan minum sampai mabuk. Dengan begitu mereka tidak mampu lagi menghancurkan Yerusalem. Yerusalem kemudian diumpamakan seperti batu yang besar. Siapapun yang mencoba mengangkatnya akan menjadi luka parah. Kuda-kuda yang menyerang Yerusalem sampai frustasi, dikatakan firman Tuhan. Bahkan menjadi gila penunggangnya. Ya. Kemudian Yehuda pun akhirnya memuji penduduk Yerusalem karena memiliki kekuatan dari Tuhan. Bahkan kaum-kaum di Yehuda digambarkan seperti anglo berapi. Mereka menyambar ke kanan dan ke kiri dan menghabiskan segala bangsa di sekeliling. Dan akan tetapi Yerusalem akan tetap berdiri tegak. Semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Semua ini yang menegakkan adalah Tuhan. Betapa Tuhan membuat Yerusalem tidak terkalahkan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Dengan begitu keluarga Daud dan penduduk Yerusalem tidak menjadi sombong. Karena semua itu karena kemurahannya. Dan selanjutnya kita perhatikan Tuhan akan melindungi Yerusalem. Caranya dengan membuat warganya yang paling lemah menjadi seperti Daud. Kemudian juga keluarga Daud sendiri menjadi seperti malaikat Tuhan yang memimpin mereka. Itu menggambarkan betapa hebatnya mereka. Itu seolah ingin menekankan bahwa Yerusalem tidak mungkin kalah. Segala bangsa yang mencoba menyerang Yerusalem akan dipunahkan. Itu yang dikatakan kitab suci di dalam ayat yang ke-9 khususnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana makna rohani dari kisah ini dalam hidup kita? Kita meyakini bahwa umat Tuhan pada saat ini dipercayakan kepada gerejanya. Maka ketika Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, nikmati itu sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika karena ketidaktaatan Tuhan murka dan mendisiplin umatnya, baik umatnya Israel bahkan gerejanya, maka jangan kita menjadi putus asa. Pendisiplinan itu dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan kita kepada jalur yang benar. Karena itu ketika kita disiplin dan kita sadar bahwa semua ini dalam rangka memurnikan iman kita, segeralah bertobat. Tuhan adalah Tuhan yang murka, tetapi murkanya cepat berganti dengan anugerah yang sedemikian besar. Seolah-olah murka itu tidak ada. Tetapi jangan kita menggunakan kesempatan itu untuk terus larut di dalam dosa. Untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Murkanya menyala-nyala, tetapi anugerahnya lebih besar daripada murkanya. Karena itu bertobatlah ketika kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan terus kita menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Jangan terus kita melawan Tuhan. Siapakah diri kita sehingga kita berani melawan Tuhan? Tuhan adalah yang berkuasa atas hidup. Karena itu paling tepat pilihan dalam hidup kita adalah mengabdikan diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan seumur hidup kita, dan mentaati segala apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Percayalah, pilihan Tuhan hanya kepada umatnya. Karena itu umatnya boleh mengalami perlindungan yang sedemikian besar dari Tuhan. Percayalah, perlindungan Tuhan itu nyata. Ketika banyak orang mungkin menyerang kita, banyak orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi ketika kita benar di hadapan Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu nyata atas umatnya, seperti yang dialami oleh kaum Yehuda dan Yerusalem. Tuhan melindungi umatnya, bahkan membuat orang-orang yang membenci mereka dibuatnya bisu, bingung, dan mereka akhirnya tidak bisa menguasai umat Tuhan. Demikian juga umat Tuhan yang sekarang. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ketika iman kita dinista, ketika hidup kita mungkin disepelekan, atau kita dipandang sebelah mata oleh dunia, jangan kita menjadi kecil hati, menjadi takut,
sebab pembela kita adalah Tuhan. Tetaplah hidup benar, tetaplah melayani, jangan kita mundur dari segala sesuatu. Perlindungan Tuhan itu nyata, dan kemurahannya yang begitu besar akan menyertai dan melindungi umatnya dengan kuasanya yang luar biasa. Karena itu, mari kita tetap berpegang padanya, bersandar pada firman-Nya, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan alamilah kemurahan Tuhan yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Tak kala Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berbalik pada Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Kami mau mengakui segala dosa kesalahan kami dan bertobat, meninggalkan semuanya itu, hidup untuk Tuhan. Dan kami rindu penyertaan akan kuasa Tuhan boleh kami alami dari hari ke hari yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.